Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Linca Puspitasari dan Said akan sedikit membahas mengenai sanitasi dan hygiene di industri farmasi. Saya langsung masuk ke materi saja. Yang pertama ada sanitasi. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi syarat kesehatan. Atau dengan kata lain, sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Sedangkan hygiene adalah ilmu yang berkenaan dengan masalah kesehatan dan berbagai usaha untuk mempertahankan atau memperbaiki kesehatan. Atau dengan kata lain, hygiene adalah bagaimana cara orang memelihara dan juga melindungi diri agar tetap sehat. Kemudian prinsip sanitasi dan hygiene. Jadi tingkat sanitasi dan hygiene yang tinggi itu hendaklah diterapkan pada setiap aspek pembuatan obat. Itu karena apa? Karena untuk mengurangi kontaminasi dan juga sumber pencemaran yang ada atau saat pembuatan obat itu sendiri. Kemudian ruang lingkup dari sanitasi dan hygiene itu ada perorangan, kemudian sanitasi bangunan dan fasilitas, pembersihan dan sanitasi peralatan bahan produksi, dan validasi prosedur pembersihan dan sanitasi. Kita langsung mulai untuk yang perorangan. Ada hygiene perorangan, yaitu tiap personil yang masuk ke area pembuatan itu hendaklah mengenakan pakaian pelindung yang sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi sumber pencemaran produk. Jadi mengenakan pakaian pelindung itu menjadi salah satu prosedur hygiene perorangan. Bagi semua personil yang memasuki area produksi itu berguna untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran dan keamanan personil itu sendiri. Pakaian pelindung yang digunakan itu harus bersih dan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Berikut adalah contoh dari alat pelindungan diri yang dimana itu untuk menjamin perlindungan produk dari pencemaran dan keamanan personil itu sendiri. Jadi yang pertama, yang warna putih itu satu potong bersatu dengan tutup kepala, kemudian cukup longgar. Bagian bawah dan celana itu dimasukkan ke dalam sepatu, ujung lengan panjang dimasukkan ke dalam sarung tangan. Frekuensi pergantiannya itu tiap masuk kembali ke dalam ruang kerja itu harus berganti pakaian. Kemudian biasanya itu alat pelindung diri ini digunakan itu pada kelas A, B, dan kelas C. Kemudian yang kedua, yang berwarna biru, ini itu baju dan celana atau terusan. Jadi bisa baju dan celana terpisah atau terusan. Kemudian baju dan celana itu tanpa kantong. Frekuensi pergantiannya itu bagaimana? Yaitu rutin, minimal itu 2 kali seminggu, atau tiap selesai mengolah produk yang berpotensi tinggi atau toksik, berwarna dan berbau itu harus selalu diganti. Yang ketiga itu pakaian biasa. Jadi baju dan celana seperti pakaian biasa, frekuensi pergantiannya itu ganti tiap 2 hari sekali. Pakaian ini tuh biasanya digunakan itu pada kelas F, yaitu area pengemasan sekunder, dan kelas G, yaitu pada bagian gudang. Kemudian alat pelindung mata atau yang biasa disebut safety goggle. Jadi alat pelindung mata ini didesain agar nyaman dipakai dan menambah sirkulasi udara untuk mencegah pengembunan. Bahannya juga tahan gores. Frekuensi pergantiannya itu diganti bila rusak. Dan yang ketiga itu adalah alat pelindung telinga. Jadi biasa yang digunakan itu adalah eardug atau earbud. Jadi untuk pergantiannya itu diganti jika sudah kotor atau sudah rusak. Selanjutnya ada particular respiratory. Jadi ini biasanya itu digunakan itu untuk melindungi hidung, mulut, dan juga
dagu. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama ada particular respiratory, powered air purifying respirator, kemudian half phase respirator plus cargito. Kemudian untuk particular respiratory itu frekuensi pergantiannya itu tiap 2 hari. Kalau untuk yang powered air purifying itu tiap kali bila rusak. Dan kalau yang half phase itu tiap cartridge-nya itu sudah jenuh. Kemudian selanjutnya ada helm. Jadi untuk helm sendiri itu biasanya itu digunakan itu di kelas G untuk helm atau pelindung kepala, untuk melindungi kepala. Kemudian selanjutnya ada sepatu yang berwarna kuning. Jadi sepatu ini itu terbuat dari kulit sintetis atau kain tebal dengan alas kaki. Kemudian untuk jadwal pembersihannya itu setiap minggu. Jadi seminggu itu 1 kali dibersihkan. Selanjutnya ada sepatu yang berwarna hitam. Jadi terbuat dari kulit dengan besi sebagai pelindung terhadap benda yang terjatuh. Kemudian jadwal pergantiannya itu dibersihkan setiap minggu. Pakaian kerja yang sudah kotor atau lapian kotor yang dapat dipakai ulang itu hendaknya itu disimpan dalam wadah tertutup hingga saat pencucian. Kemudian pakaian yang sudah digunakan itu adalah sumber pencemaran. Jika tidak dipisahkan dengan pakaian, jadi mohon kalau misalkan pakaian yang sudah kotor itu dipisahkan dengan pakaian yang bersih. Semua personil itu hendaklah menjalani pemeriksaan kesehatan. Jadi tahap pemeriksaannya itu yang pertama adalah pemeriksaan awal, itu pemeriksaan kesehatan pada saat rekrutan. Kemudian pemeriksaan kesehatan perseorangan secara berkala itu yang dilakukan tiap tahun. Kemudian pemeriksaan kesehatan kerja sesudah sembuh dari penyakit menular, kemudian sekembalinya dari daerah yang terjangkit oleh penyakit. Verifikasi sesudah sembuh dari penyakit kulit atau menderita luka terbuka, bercak, bisul atau lainnya, dan pemeriksaan mata. Kemudian personil hendaklah diinstruksikan supaya menggunakan sarana cuci tangan dan mencuci tangan sebelum memasuki area produksi. Jadi biasanya itu sebelum masuk ke ruang produksi itu ada beberapa poster yang di situ itu untuk cara mencuci tangan yang baik dan benar. Kemudian tidak dibenarkan merokok, makan dan minum, mengunyah, memelihara tanaman atau hewan, menyimpan bahan makanan, obat pribadi di area produksi, laboratorium, gudang, dan atau area lain di lingkungan pabrik. Sarana untuk makan dan minum dan lokasi untuk merokok itu harus disediakan agar tidak ada pencemaran di area produksi, laboratorium, dan juga gudang itu sendiri. Kemudian hygiene perorangan sendiri itu juga seperti rodentisida, insektisida, agen, fungigasi, dan bahan sanitasi itu tidak boleh mencemari peralatan, bahan awal, bahan pengemas, bahan yang sedang diproses atau produksi. Itu hendaklah ada prosedur tertulis untuk pemakaian dari bahan-bahan yang sudah saya sebutkan di atas. Kemudian hendaklah ada prosedur tertulis yang menunjukkan penanggung jawab untuk sanitasi serta penguraian dengan cukup rinci mengenai jadwal, metode, peralatan, dan bahan pembersih yang harus digunakan untuk membersih sarana bangunan. Yang kedua ada bangunan dan fasilitas. Jadi bangunan yang digunakan untuk pembuatan obat itu hendaklah didesain dan dikonstruksikan dengan tepat untuk memudahkan sanitasinya yang baik. Hendaklah bersedia dalam jumlah yang cukup sarana toilet dan ventilasi yang baik, dan tempat cuci bagi personil yang letaknya itu mudah diakses dari area pembuatan. Hendaklah disediakan sarana yang memadai untuk menyimpan pakaian personil dan milik pribadinya di tempat yang tepat. Penyimpanan dan konsumsi makanan dan minuman hendaklah dibatasi di area khusus.
Misalnya kantin. Sampah hendaklah dibuang di dalam wadah yang sesuai untuk dipindahkan ke tempat penampungan di luar bangunan dan dibuang secara teratur dan berkala dengan mengindahkan persyaratan sanitasi. Ini berikut merupakan gambar atau contoh gambar dari sarana dari bangunan dan fasilitas. Yang pertama ada gambar sarana penyimpanan pakaian rumah dan barang milik pribadi, dan yang kedua ada gambar sarana penyimpanan sepatu yang ada di industri. Selanjutnya ada pembersihan dan sanitasi peralatan. Setelah digunakan, peralatan itu hendaklah dibersihkan baik bagian luar maupun bagian dalam sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, serta dijaga dan disimpan dalam kondisi yang bersih. Tiap kali sebelum dipakai, kebersihannya itu diperiksa untuk memastikan bahwa semua produk atau bahan dari batch sebelumnya itu telah hilang. Metode pembersihan dengan cara vakum atau cara basah lebih dianjurkan. Udara itu bertekanan dan sikat itu hendaklah digunakan dengan hati-hati dan sedapat mungkin dihindari karena akan menambah resiko pencemaran produk. Pembersihan dan penyimpanan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan atau penyimpanan bahan pembersih itu hendaklah dilaksanakan dalam ruangan yang terpisah dari gangguan pengolahan. Jadi metode pembersihan yang biasa dilakukan di dalam industri itu adalah dengan cara vakum atau dengan cara basah. Kenapa? Karena ini akan meminimalkan risiko pencemaran dari produk dan dari alat-alat atau peralatan yang ada di industri itu sendiri. Kemudian prosedur tertulis yang cukup rinci untuk pembersih dan sanksi peralatan serta wadah yang digunakan dalam pembuatan obat hendaklah dibuat, divalidasi dan ditaati. Prosedur ini hendaklah dirancang agar pencemaran peralatan oleh agen pembersih atau sanitasi itu dapat dicegah. Prosedur ini setidaknya itu meliputi penanggung jawab, kebersihan, jadwal, metode, peralatan dan bahan yang dipakai dalam pembersihan, serta metode pembongkaran dan perakitan kembali peralatan yang mungkin diperlukan untuk memastikan kebersihan yang benar terlaksana. Kemudian validasi dan prosedur pembersihan dan sanitasi. Jadi prosedur itu tertulis hendaklah ditetapkan untuk kebersihan alat dan persetujuan untuk penggunaan bagi produksi obat, termasuk produk antara. Kemudian prosedur pembersihan itu hendaklah rinci supaya operator itu dapat melakukan pembersihan tiap jenis alat secara konsisten dan secara efektif. Prosedur hendaklah itu mencantumkan yang pertama ada penanggung jawab untuk pembersihan alat, kemudian ada jadwal pembersihan termasuk sanitasi bila perlu, deskripsi lengkap dari metode pembersihan dan bahan pembersihan yang digunakan, instruksi pembongkaran dan pemasangan kembali tiap bagian alat bila perlu untuk memastikan pembersihan yang benar, instruksi untuk menghilangkan atau meniadakan identitas batch sebelumnya, instruksi untuk melindungi alat yang sudah bersih terhadap kontaminasi sebelum digunakan, inspeksi kebersihan alat segera sebelum digunakan, dan yang terakhir itu menetapkan jangka waktu maksimum yang digunakan untuk pelaksanaan kebersihan alat setelah selesai digunakan produk. Tanpa kecuali prosedur pembersihan, sanitasi, dan hygiene itu dapat divalidasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas prosedur memenuhi persyaratan atau tidak. Jadi hendaklah tersedia prosedur tertulis dan catatan pelaksanaan tindakan dan bila perlu kesimpulan yang dicapai untuk pembersihan dan sanitasi. Hal-hal tentang personil termasuk pelatihan, seragam, kerjanya, hygiene-nya, pemantauan lingkungan dan pengendalian hama.